Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita dapat datang untuk melaksanakan salat zuhur di masjid tercinta ini dan sekaligus dapat mendengarkan ceramah zuhur saat ini. Kemudian selawat dan salam mari kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu dan saudaraku, judul ceramah zuhur kita hari ini adalah moderasi dalam hubungan antar umat beragama. Mengapa kita pilih judul ini? Karena sejak beberapa bulan yang lalu program pemerintah, terutama Kementerian Agama, adalah moderasi beragama. Akan tetapi dalam perkembangan di tengah masyarakat ada yang pas, tapi ada yang melesat, bukan meleset, melesat terlalu kencang sehingga mengarah kepada liberal, sehingga bisa menjadi salah pengertian. Karena itu untuk siang ini kita ambil topik moderasi ini. Untuk itu kita akan bertolak dari surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatanmu. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kata moderasi berasal dari bahasa Inggris moderation, dan Inggris pun mengambil dari bahasa Latin moderasi. Artinya adalah sikap sedang, sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan sikapnya dalam satu hal, dan tidak pula kurang atau tidak mengamalkan sesuatu yang harus diamalkan. Ini yang maksud dengan moderasi. Akan tetapi sering menganggap moderasi itu adalah kebebasan berpikir yang lebih maju. Nah, ini sering terjadi kesalahan di tengah masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi beragama itu berarti penghindaran kekerasan,
atau keekstriman dalam berhubungan dengan umat beragama lain. Jadi arahnya seperti yang menjadi program pemerintah itu adalah untuk menghindari kekerasan dan keekstriman. Sebenarnya kalau kita lihat ayat di atas itu ialah agar kita bersikap wasatan. Kata wasatan itu adalah kata yang bisa diartikan pertengahan atau sikap di tengah-tengah. Sikap yang berada di tengah itu kalau dalam membahas menghadapi suatu masalah disebut sikap adil, sikap tidak berpihak kepada yang kiri, tidak berpihak kepada yang kanan, itu sikap yang adil, sikap yang tengah. Walaupun ayat ini sebenarnya awalnya surat Al-Baqarah 143 itu berbicara tentang kehidupan sesudah dunia ini kita tinggalkan, yaitu kehidupan akhirat. Tetapi para mufassir baik Ibnu Jarir maupun Yusuf Qardawi maupun Quraisy Shihab menafsirkannya dengan ummatan wasatan, umat pertengahan. Jadi kata moderasi itu adalah umat pertengahan, bukan umat yang terlalu modern yang mengikuti aliran zaman. Kalau itu sudah mengarah kepada umat yang liberal, dan liberal itu di dalam kehidupan beragama tidak mempunyai konotasi yang baik. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mendorong kita agar berada dalam sikap pertengahan. Kalau kita menghadapi persoalan dan menyelesaikan suatu persoalan, kita harus berada di tengah-tengah. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 disebutkan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Jadi yang diharapkan oleh ayat ini ialah kita tidak terlalu ekstrim, tidak berlebih-lebihan atau bulu, dan mengaktualisasikan, melaksanakan praktek-praktek ajaran agama dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan dalam banyak hal secara umum ayat Al-Quran mengingatkan kita agar melakukan kehidupan dengan seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupakan mencari kebahagiaan untuk hidupmu di dunia. Melalui ayat ini jelas bagi kita bahwa Al-Quran mengajarkan hidup moderat, hidup pertengahan. Tidak akhirat saja, tapi juga harus kita usahakan kehidupan dunia. Tanpa bersikap moderat ini, maka kita sering akan kecewa dalam kehidupan ini. Kita sering akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan ekonomi. Karena kita harus bersikap moderat, sikap yang berada di tengah-tengah, maka kita di dalam kehidupan selaku umat beragama harus berbaur, harus bergaul di tengah masyarakat, baik dengan umat yang seagama maupun dengan umat yang berbeda agama. Ada semacam alergi bagi sebagian kita untuk bergaul dengan orang-orang berbeda agama. Padahal dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8
Allah sudah memberi penjelasan kepada kita, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusirmu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berbuat baik dan berlaku adil dengan orang yang tidak seagama disuruh kita, apalagi hanya untuk sekedar bergaul. Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita ketika beliau menjadi kepala pemerintahan di Madinah. Beliau bergaul dengan orang-orang Yahudi, beliau melakukan muamalah dengan orang-orang Yahudi. Malah beliau sempat berhutang kepada orang Yahudi 2 karung gandum dengan menyerahkan baju besinya. Belum sempat ditebus, beliau meninggal. Ini membuktikan kepada kita bahwa tidak haram hukumnya, tidak terlarang kita bergaul dengan orang-orang beda agama. Akan tetapi Bapak dan Ibu-ibu, bahwa pergaulan dalam beda agama itu tidak terlarang dan sangat diharuskan, karena memang adanya perbedaan umat di tengah kehidupan dunia ini sudah menjadi sunatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, satu pemeluk agama saja, tidak ada agama-agama lain. Dan itu tidak akan sulit bagi Allah. Tetapi dalam sambung ayat berikutnya, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tetapi Allah hendak mengujimu dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadamu. Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita? Pertama, akal fikiran. Yang kedua, pedoman kehidupan, yaitu kitab suci. Sanggupkah akal fikiran kita mencerna petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah dalam kitab suci? Itulah yang akan diuji. Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat mengambil pemahaman bahwa adanya agama yang banyak itu sudah kehendak Allah. Tetapi walaupun sudah kehendak Allah, Allah tetap membimbing kita bahwa di antara agama yang banyak itu, yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam, dalam surat Ali Imran ayat 19. Kemudian dipertegas lagi dalam Ali Imran ayat 54, ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil agama selain dari agama Islam, tidak akan terima di sisinya dari Allah, di sisi Allah. Maka dengan demikian jelas bagi kita ada kelonggaran, bagi kita ada bermacam agama, tetapi pilihlah berdasarkan firman Allah yang dalam hal ini surat Ali Imran 19 dan surat Ali Imran 85. Namun Bapak dan saudara-saudara, karena kita hidup di Indonesia, Indonesia tidak hanya negara Islam, maka kita juga harus menyadari bahwa bagi agama lain, agama mereka pula yang paling benar. Bagi kita, agama kita yang paling benar, tetapi bagi pemeluk agama lain, agama mereka pula yang paling benar. Ini bisa kita lihat di dalam ajaran teologi Kristen, Ecclesia Nulla Salus,
Apa artinya Ecclesia Nulla Salus bahasa Latin? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi kalau kita tidak masuk gereja, tidak masuk Kristen, maka kita tidak akan selamat. Ini ajaran agama lain. Karena itu dalam bersikap sebagai warga negara, kita harus saling hormat, menghormati. Kita tidak perlu berdebat mana agama yang paling benar. Karena apabila terjadi perdebatan, orang akan saling bertahan. Orang mau berkuah darah, orang mau nyawanya melayang untuk mempertahankan agamanya. Karena itu tidak perlu di dalam kehidupan bermasyarakat kita menguji. Karena itu akan menyebabkan kegaduhan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu sikap di dalam moderasi ini ialah, pertama, kita menghormati bahwa adalah hak orang lain untuk berkeyakinan, dan itu sesuai dengan konstitusi kita pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut agamanya. Ini yang perlu kita ingat. Karena itu jangan sampai karena kita merasa agama kita yang paling benar, kita menghina agama lain. Padahal Allah sudah memperingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 108, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan ini yang akhir-akhir ini kita lihat, karena dia melihat sesembahan orang itu tidak berarti sama sekali, salah sama sekali, maka dia menyepak sesajian. Sesajian itu adalah sembahan dalam agama tertentu. Ada agama Hindu, ada agama animisme, bahwa untuk mengundang rahmat Tuhan mereka meletakkan sesajian, mungkin ayam, mungkin bunga-bungaan, mungkin harum-haruman, mungkin daging dan sebagainya. Tetapi karena dia memeluk Islam itu dianggap adalah syirik, maka dia langsung menyepak. Apa yang terjadi? Hebohlah, gaduhlah negara kita karena tidak menghormati agama lain. Jadi di dalam hal ini yang perlu ialah kita meyakini agama kita, bahwa agama kita yang paling benar, tetapi bagi orang lain juga ada agamanya yang paling benar. Tidak perlu diuji, tetapi kita harus berpegang teguh kepada agama masing-masing. Inilah yang perlu saya ingatkan, bahwa moderasi itu tidak berarti kita merubah pendirian kita seperti yang disampaikan oleh beberapa pejabat, bahwa semua agama itu sama benarnya. Itu jelas salah. Mengapa itu salah? Bagi kita dalam pandangan Islam itu jelas salah. Karena Islam, Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu ya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mengambil selain dari Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya di sisi Allah. Nah, kalau kita katakan semua agama semuanya sama benarnya, maka itu berarti kita sudah membatalkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan karena kepatuhan kita kepada atasan, kepatuhan kita kepada menteri, kepada pejabat di kantor kita, kita ikut menyebarkan bahwa semua agama itu benar. Yang betulnya ialah bahwa agama itu benar menurut pemeluknya, seperti kata Mufti Ali, agree in disagreement. Kita harus setuju bahwa kita itu berbeda. Karena kita setuju berbeda, tidak perlu diperdebatkan lagi. Mudah-mudahan dengan pedoman ini kita bisa melakukan hubungan dengan umat berbeda agama pada porsi yang sebenarnya, saling menghargai, saling menghormati, tapi tetap berpegang teguh dengan agama kita, tidak ikut
dengan agama orang lain, apakah menyembah, apakah upacara-upacara seremonial dan sebagainya. Demikian saja, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله